Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 3 atau video part terakhir untuk hari ini ya. Jadi jangan usah banyak-banyak biar nggak terlalu banyak pilihan. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu MLPL. Ya, MLPL hari ini terkoreksi 2,9% ya. Nah, ini dia sudah sempat dia close di harga 130, tembus juga ini MA30-nya di 131, tapi masih bertahan di atas MA10 ya. Dia yaitu di harga 129. Nah, ini masih oke, tapi juga sudah mesti agak hati-hati kalau dia lanjut turun lagi. Nah, mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, di sini sudah terbentuk lagi resisten yaitu di 138 dan juga resisten di harga 124 ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bertahan kalau misalkan dia turun nggak jebol 124-nya. Tapi harapannya sih besok menghijau. Nah, kalau menghijau ini justru malah bagus ya untuk kesempatan buat teman-teman yang belum punya nih untuk spek buy. Tapi spek buy-nya kalau bisa di atas harga 131 ya. Harapannya dia bisa close di atas 131. Ini masih oke, bukan berarti jelek nggak. Nah, kalau misalkan ternyata MLPL besok bisa close di atas 131, nah harapannya bisa breakout 178. Nah, targetnya adalah di 146 dulu ya untuk MLPL. Selanjutnya adalah LPPF. LPPF menguat terbatas lagi ya, pelan-pelan tapi terus dia menguat 0,6%. Nah, kita lihat apakah besok ya atau di minggu ini berhasil menguat lagi atau bahkan bisa breakout 5050. Kalau breakout 5050, next targetnya adalah di 5250. Ini masih uptrend, mudah-mudahan bisa breakout lagi untuk LPPF. Nah, untuk MPPA ini sayang sekali hari ini dia nggak lanjut, justru malah kembali ke dalam box atau jebol supportnya 160. Nah, kita lihat aja apakah besok masih lanjut turun. Nah, kalau misalkan lanjut turun masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum punya barangnya. Nah, ini juga kalau yang kemarin masuk udah TP di atas ya tinggal tungguin di bawah lagi, nanti tinggal tunggu dia berangkat lagi. Nah, itu justru lebih bagus. Nah, ini menarik kalau misalkan MLPL turun lagi ya. Buat yang belum punya, tungguin aja di bawah apakah dia akan mantul di atas 147 atau enggak. Oke, ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan untuk MLPL. Selanjutnya adalah Harum. Harum hari ini gap up ya. Gap up ya, open di harga 1.700 dan doji ternyata close di 1.700. Persis di resisten juga 1.700. Nah, ini pertanda apa ya kita nggak tahu, kita lihat besok apakah dia lanjut naik atau bahkan akan turun. Kalau misalkan turun ya yang belum punya tungguin di atas 1665. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya targetnya adalah di 1815 untuk saat ini. Mudah-mudahan sih lanjut ya, jangan sampai turun. Nah, kalau misalkan turun ya yang belum punya masih ada kesempatan untuk ikut ambil posisi selama masih di atas 1665 ya sampai dengan closing. Selanjutnya adalah ADMR. Nah, ADMR hari ini setelah breakout 1925 ya, dan juga sudah menembus targetnya di 1210. Sayangnya nggak close di atas, nggak close target 2010-nya. Sayangnya nggak close di atas 2010 ya. Kalau close di atas 2010 ini akan sangat bagus. Ya kita lihat aja besok apakah dia lanjut ataukah dia akan koreksi. Tapi hari ini luar biasa, dia menguat 8,3% dan targetnya sudah tercapai ya di 2010-nya. Begitu juga coal. Nah, coal hari ini juga menguat 8,8% ya. Kita lihat kalau ternyata bisa lanjut lagi ya di atas 220 dia naik lagi. Hari ini coal di closing di harga 222 ya. Mudah-mudahan bisa ke 292, mudah-mudahan. Jadi dipantau aja yang punya saham ini atau yang masuk hari ini ya, mudah-mudahan bisa cuan luber lagi karena coal udah naik berapa hari ya, mudah-mudahan ini bisa naik berhari-hari juga. Jadi dipantau aja untuk coal. Selanjutnya adalah BP. Nah, BP juga sudah mulai kembali menarik hari ini ya, menguat 4,2%. Sudah sempat dibawa turun sampai ke level harga terendah hari ini yaitu di 138. Apakah sudah tutup gapnya apa belum ya? Sebelumnya di sini, di 137 ya, 1 tick. Oke, ini menarik kalau misalkan BP ternyata lanjut ya,
besok kalau misalkan dia breakout 152. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok koreksi lagi, ya pastikan koreksinya nggak tembus dari harga 145, atau selama dia masih di atas 145 ini masih oke ya kalau teman-teman mau masuk. Tapi kalau dia langsung breakout 152, ya udah berarti dia mau jalan, targetnya adalah di 159 dulu. Selanjutnya adalah AGI. AGI hari ini breakout ya, akhirnya breakout 2160. Ini bagus banget. Close di harga 2190. Target berikutnya adalah di 2290. Selanjutnya adalah TPIA. Nah, TPIA juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk besok. Kalau dia kembali menguat di atas 2380, berarti dia sudah tembus resisten lagi. Mudah-mudahan 2380-nya jadi support kuat lagi ya. Waktu itu di tanggal 2 November ditembus, langsung turun sampai dengan 4%. Mudah-mudahan kembali menguat lagi. Nah, kalau menguat lagi di atas 2380, mudah-mudahan dia bisa kembali naik uptrend lagi untuk TPIA. Selanjutnya adalah saham F. Nah, saham F setelah breakout 460, hari ini masih lanjut lagi menguat 2,1%. Apakah besok targetnya kena nih di 482 ya? Kalau misalkan kena, mudah-mudahan bisa ke 510 untuk saham F. Saham berikutnya adalah IPTV. IPTV sudah mulai menarik untuk diperhatikan ya, karena ini sudah sideways terus nih, cukup panjang. Turun terus sideways. Nah, kalau dia berhasil tembus resisten 87, ini akan sangat menarik ya. Perhatikan aja kalau ditembus 87-nya, targetnya adalah di 93. Nah, ini jangan sampai lolos. Kalau misalkan breakout tiba-tiba dia kencang, target 93 ya. Atau kalau misalkan 93 tembus, mudah-mudahan bisa ke 98 juga. Saham berikutnya adalah SCMA. SCMA hari ini sempat dibawa turun sampai dengan harga 240 ya. Tapi di sesi 2 kembali menguat lagi, justru ditutup menguat 3,9%. Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi besok bisa tembus 266 atau bahkan 270, ini bakalan mudah-mudahan bisa kencang ya, naik terus ke utara. Jadi dipantau aja untuk SCMA, tapi kalau misalkan dia koreksi lagi ya pastikan aja koreksinya nggak tembus 246 kayak hari ini. Ini cukup mungkin banyak yang keluar atau kena trailing stop ya di 246. Jadi sampai turun 16 ke bawah, tapi ya market berbicara beda, akhirnya SCMA kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah Mari. Mari juga menguat terbatas 2,2% ya. Ini lumayan. Kita lihat aja apakah targetnya di 141-nya kena ya. Ini juga dia harus tembusin dulu 138 ya. Udah jadi resisten previous high-nya. Kalau misalkan tembus 138, harusnya sih ke 141 kena ya. Jadi dipantau aja untuk Mari. Mari masih oke, masih terus naik. Selanjutnya adalah BMTR. Nah, BMTR masih sideways. Nah, ini tapi diperhatikan aja, tahu-tahu dia jalan atau tahu-tahu dia naik. Kalau dia berhasil breakout 318. Tapi kalau udah mau parkir dulu teman-teman juga boleh. Tapi kalau misalkan nunggu breakout juga boleh. Pastikan dia breakout 318, targetnya 328 dan 342. Selanjutnya adalah SMSM. Nah, SMSM menembus resisten 1525 ya. Ya, ini dia menguat 3,2%. Sebelumnya di tanggal 10 ini cukup dalam ya di ARB, lalu 3 hari ini kembali menguat lagi. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus 1600-nya. Ini masih uptrend untuk SMSM. Mudah-mudahan tembus ya. Yang masih hold mungkin sempat deg-degan atau mungkin di sini udah kena stop loss atau trailing stop. Nah, di sini. Nah, saat ini sudah mulai kembali menguat lagi. Mudah-mudahan bisa tembus 1600 untuk melanjutkan uptrendnya. Saham berikutnya adalah IATA. Nah, IATA hari ini padahal udah sempat breakout 145 ya, atau top boxnya. Tapi sayangnya ditutup turun lagi, ditutup 1,4% menguat dan close di harga 142. Kita lihat masih ada kemungkinan dia kembali menguat lagi, jadi dipantau aja. Kalau misalkan dia menguat lagi, ya mudah-mudahan targetnya paling nggak di 150-an ya. Kalau misalkan bisa ke 150-an ini lumayan. Jadi kalau misalkan besok
si IATA ini kembali menguat atau berhasil breakout, nih mudah-mudahan bisa naik terus. Selanjutnya adalah BWPT. BWPT juga ini lagi parkir ya, ini sudah ada pasukan baris berbaris, masih bertahan di atas support 69. Sempat tembus hari ini tapi kembali menguat lagi. Menguat 1,4%. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, resisten 72-nya belum ditembus. Mudah-mudahan ditembus ya. Kalau ditembus, next-nya adalah target berikutnya adalah di harga 79. Ini dipantau aja, jangan sampai lolos ya untuk BWPT. Selanjutnya adalah SSMS. SSMS juga menguat 1,6%. Nah, targetnya masih di 1545. Kalau bisa tembus, berarti dia masih mau naik lagi. Ini boleh diperhatikan. Kalau tembus, target berikutnya adalah di 1790. Ini lumayan jauh targetnya. Kalau tembus ya. Tapi kalau nggak tembus, ya tungguin lagi aja di bawah. Nah, untuk Java juga sudah mulai menarik ya hari ini, tapi kita lihat aja karena memang dia masih downtrend. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok menguat lagi, targetnya di 1410 dulu ya. Ini buat trading jangka pendek. Nah, kalau misalkan ternyata dia kuat tembus 1435, nah mudah-mudahan ini kembali jadi uptrend. Karena memang ini sudah terkoreksi lumayan, dia turun terus. Mudah-mudahan tanda-tanda pembalikan arah kita lihat aja. Selama dia nggak jebol lagi support di 1330-nya. Nah, saat ini dia tembus resistance 1375, next targetnya adalah di 1410. Selanjutnya adalah Cepin. Nah, Cepin juga hari ini menguat 0,4%. Nah, ini top boxnya atau resisten di 5875 ya. Apakah besok ditembus? Kalau misalkan ditembus, next targetnya adalah di 6000 dan 6050. Kalau tembus 6050, next targetnya adalah di 6475. Berikutnya adalah IPPE. IPPE padahal hari ini sudah lumayan naik sampai dengan ke harga 232 ya. Sayangnya ditutup di harga 220, dia turun lagi. Tapi nggak apa-apa, masih menarik untuk diperhatikan pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi, karena sudah dekat-dekat EMA 100-nya juga. Kalau udah di atas 202 ini dan bisa bertahan, ini akan sangat bagus. Targetnya di 224 dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan ternyata bisa tembus kuat lagi, mudah-mudahan bisa ke 260 dan 292. Jadi sabar-sabar aja kalau untuk IPP. Tapi kadang-kadang IPP juga kalau jalan suka kencang ya. Jadi jangan sampai lolos, diperhatikan aja untuk pergerakannya. Dan saham yang terakhir yaitu adalah WMPP. Nah, WMPP sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan. Hari ini merah ya. Hari ini merah terkoreksi 1,37%, tapi dia nggak tembus 143-nya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat ya, bisa menembus top boxnya juga di 154. Kalau teman-teman mau ambil posisi, kalau misalkan besok dia menghijau, boleh ambil posisi di harga 144 ya. Kalau misalkan di 144 dapat, dia kembali menguat. Paling nggak kalau misalkan tembus 154 ya, target berikutnya adalah di 173. Lumayan ya, agak jauh juga targetnya. Persentasenya juga lumayan. Jadi mudah-mudahan nih WMPP kembali menguat lagi ya. Oke, mungkin sampai di WMPP dulu untuk video part 3 dan juga video part terakhir hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa supportnya untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi besok di video selanjutnya. Bye-bye.